Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan sekaligus diskusi ya terkait dari dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Di sini saya dengan nama Claudia Cynthia Bella dengan NPM 247820440 serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadila dengan NPM 24782062. Baik, next week. Nah, pada presentasi kali ini apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama terkait dari pengertian produktivitas dan kualitas hidup digital, lalu ada peran TI dalam meningkatkan produktivitas, serta telework atau kerja jarak jauh, lalu dilanjutkan dengan kesenjangan digital, lalu ada teknologi kesehatan digital, dampak etis bagi masyarakat, serta terakhir studi kasus Indonesia, dan nanti bakal ada sesi diskusi. Next. Baik, pertama kita masuk kepada pengertian dari produktivitas dan kualitas hidup digital. Nah, apa itu produktivitas digital? Produktivitas dan kualitas hidup ya, merupakan dua konsep yang sangat berkait erat dalam era teknologi informasi saat ini. Nah, produktivitas digital itu dapat dipahami sebagai kemampuan individu, organisasi maupun masyarakat dalam menghasilkan pekerjaan atau output yang lebih banyak, lebih cepat dan juga lebih berkualitas dengan bantuan teknologi. Nah, teknologi seperti internet, cloud computing, lalu kecerdasan buatan dan sistem digital lainnya memungkinkan pekerjaan yang sebelumnya itu membutuhkan waktu lama dan tenaga besar menjadi lebih efisien. Nah, misalnya dalam dunia perkantoran, pengelolaan data yang dahulu dilakukan secara manual ya, kini itu dapat diselesaikan dengan sistem komputerisasi hanya dalam hitungan menit. Nah, sementara itu, apa itu kualitas hidup digital ya? Nah, kualitas hidup digital itu tidak hanya berbicara tentang kecepatan atau efisien kerja, tetapi lebih luas mencangkup kenyamanan hidup masyarakat. Teknologi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kapan saja, lalu belajar daring, serta mendapatkan layanan kesehatan jarak jauh ya, seperti Halodoc itu contohnya, serta melakukan aktivitas ekonomi tanpa harus berpindah tempat. Nah, dengan demikian, teknologi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membentuk pola hidup baru yang lebih praktis. Namun perlu dipahami bahwa peningkatan kualitas hidup digital tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Next. Masuk pada peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas ya. Di sini teknologi informasi berperan besar dalam meningkatkan efisien dan hasil kerja. Nah, teknologi informasi itu memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan produktivitas ya, tentunya di berbagai sektor kehidupan. Salah satu peran utama teknologi adalah melalui otomasi kerja, di mana pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang dapat dilakukan oleh sistem secara otomatis. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi resiko kesalahan manusia. Selain itu, teknologi cloud memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara terpusat hingga dapat diakses dari berbagai lokasi. Peran teknologi juga terlihat dalam pembangunan infrastruktur jaringan seperti Palaparing yang memperluas akses internet di Indonesia. Dengan adanya koneksi internet yang lebih cepat dan stabil, aktivitas kerja dan bisnis dapat dilakukan dengan lebih efisien. Teknologi Internet of Things juga mulai dimanfaatkan dalam sektor industri ya.
dan pertanian untuk memantau proses produksi serta secara real time. Nah, semua ini menunjukkan bahwa teknologi menjadi faktor penting dalam peningkatan produktivitas nasional. Next, kita masuk pada contoh peningkatan produktivitas di Indonesia. Berikut beberapa contoh nyata pemanfaatan teknologi di Indonesia ya. Nah, peningkatan produktivitas akibat pemanfaat teknologi informasi dapat kita lihat secara nyata di Indonesia. Dalam sektor yang pertama UMKM, teknologi digital memungkinkan pelaku usaha untuk memasarkan produk melalui marketplace tanpa harus membuka toko fisik. Hal ini merupakan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Nah, di bidang pertanian, penggunaan teknologi smart farming itu membantu petani memantau kondisi tanah dan cuaca sehingga hasil panen itu menjadi optimal. Di bagian sektor keuangan, di digital banking dan juga sistem pembayaran KRIS itu mempermudah transaksi masyarakat tentunya, lalu mengurangi penggunaan uang tunai serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Selain itu, layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab itu tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru ya. Contoh-contoh ini itu menunjukkan bahwa teknologi berperan penting dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiwi. Baik, pada slide ini telework atau kerja jarak jauh merupakan sistem kerja yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan dari lokasi yang berbeda dan tanpa harus datang ke kantor. Nah, di Indonesia konsep ini itu mulai berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 ketika pembatasan aktivitas fisik diberlakukan. Nah, banyak perusahaan dari instansi pemerintah yang menerapkan sistem work from home atau kerja hybrid sebagai solusi agar aktivitas ini tetap berjalan. Nah, telework itu memberikan fleksibilitas bagi pekerja dalam mengatur waktu dan tempat kerja. Selain ini, sistem ini juga dapat mengurangi kemacetan dan biaya transportasi. Namun penerapan telework ini membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi, terutama jaringan internet yang stabil. Selain itu, dibutuhkan kedisiplinan dan manajemen waktu yang baik agar produktivitas tetap terjaga meskipun bekerja dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu dampak telework bagi karyawan. Nah, telework itu memberikan dampak yang cukup kompleks bagi karyawan. Dari sisi positif, telework itu memberikan fleksibilitas waktu kerja sehingga karyawan ini dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Penghematan biaya transportasi dan waktu perjalanan juga menjadi ketentuan sendiri. Selain itu, karyawan juga dapat bekerja di lingkungan yang lebih nyaman. Namun, telework juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah meningkatnya resiko kelelahan saat bekerja atau burnout karena batas antara waktu kerja dan waktu istirahat menjadi tidak jelas. Kurangnya interaksi sosial juga dapat memengaruhi keseluruhan mental karyawan. Di Indonesia, kendala jaringan internet di beberapa daerah turut menjadi tantangan besar dalam penerapan telework secara optimal. Selanjutnya,
kesenjangan digital apa dan mengapa. Nah, kesenjangan digital ini merupakan perbedaan akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat di Indonesia, kesenjangan digital tuh masih menjadi masalah serius karena kondisi geografis yang luas dan beragam. Ya, tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai, terutama bagian daerah terpencil dan kepulauan. Selain faktor infrastruktur, kesenjangan digital juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, literasi digital, dan kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki perangkat atau keterampilan digital akan tertinggal dalam memanfaatkan teknologi. Akibatnya, kesenjangan digital itu dapat memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi digital divide. Nah, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan digital ini. Nah, program Palaparing itu bertujuan untuk menyediakan jaringan internet nasional yang merata. Peluncuran satelit yaitu Satria 1 diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau jaringan kabel. Lalu selain itu pemerintah juga menjalankan program desa digital dan pelatihan literasi digital melalui Kominfo. Nah, program-program ini tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, nah, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, kesenjangan digital ini diharapkan dapat berkurang secara bertahap. Baik, slide selanjutnya yaitu teknologi kesehatan digital atau e-health. Nah, teknologi kesehatan digital atau e-health merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Aplikasi seperti Halodoc atau Halodokter memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Nah, hal ini tuh sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang tertinggal di daerah yang terpencil. Selain itu, sistem informasi rumah sakit membantu pengelolaan data medis secara digital sehingga pelayanan itu menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Namun, penggunaan teknologi kesehatan ini juga itu menimbulkan tantangan, terutama terkait keamanan dan kerahasiaan data pasiennya. Nah, oleh karena itu, penerapan e-health itu harus disertai dengan pengawasan dan regulasi yang ketat atau yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cek. Jadi untuk slide selanjutnya kita bakal masuk ke tantangan etika di bidang kesehatan digital. Jadi penerapan teknologi kesehatan digital tuh membawa perubahan besar dalam sistem layanan kesehatan, mulai dari pencatatan rekam medis elektronik ya hingga layanan telemedicine atau layanan rumah sakit yang berbasis digital lah. Jadi muncullah dari hal-hal tersebut muncul berbagai tantangan etika yang perlu mendapat perhatian serius tentunya. Salah satu tantangan utamanya adalah keamanan dan kerahasiaan data dari pasien kesehatannya. Karena data medis itu merupakan informasi yang sangat sensitif dan berkaitan langsung dengan privasi seorang individu. Jadi ketika kebocoran data itu risikonya sangat-sangat besar ya. Kayak kebocoran data, lalu peretasan sistem, lalu penyalahgunaan informasi medis, itu dapat menimbulkan dampak yang serius baik secara hukum maupun sosial. Jadi selain itu masih banyak
terdapat kekhawatiran mengenai akurasi kesehatan informasi digital. Jadi di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama itu ada keamanan data pasien yang kayak tadi saya sebutkan, yaitu di sini ada kasusnya yaitu kebocoran data PDN. Jadi salah satu kasus yang paling viral ya di Indonesia waktu itu, kebocoran data ini tuh sangat-sangat merugikan para pasiennya. Lalu yang kedua ini ada ketergantungan aplikasi. Jadi ketergantungan berlebihan pada teknologi juga dapat mengurangi interaksi langsung antara pasien dan tenaga kesehatan, yang sejatinya itu tuh penting dalam proses diagnosis dan perawatan. Karena mungkin ini lebih kayak ke konsul secara online ke dokter ya, karena kan gejala yang dirasakan oleh pasien terkadang pasien tuh nggak mau menyebutkan sehingga terjadi kesalahpahaman antara dokter dengan pasien. Dan yang ketiga ini ketepatan diagnosis jarak jauh. Nah ini yang tadi masuknya. Dan ini sangat berbahaya apabila diagnosis yang dilakukan tuh tidak sesuai ketentuan. Nantinya akan berdampak lebih buruk lagi terhadap kesehatan pada pasien tersebut. Lalu hal dari munculnya hal tersebut, pentingnya UU PDP ini sebagai hukumnya, sebagai pelindungan data pribadinya dari tantangan-tantangan yang muncul pada bidang kesehatan digital tersebut. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dampak etis teknologi bagi masyarakat. Di sini ada 2 dampak ya. Dampak positif yaitu meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, lalu meningkatkan efisiensi kerja. Sedangkan dampak negatifnya ketidaksetaraan akses internet, lalu kelelahan digital, serta risiko penyalahgunaan data. Jadi teknologi informasi ini kan memberikan dampak yang etis ya, yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat modern. Di satu sisi, teknologi ini membawa banyak manfaat seperti yang ada pada dampak positif tadi. Nah, berbagai layanan digital itu memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan secara cepat dan juga mudah. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi itu juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang sangat perlu diperhatikan ya. Ketergantungan berlebihan pada teknologi itu dapat menurunkan penurunan interaksi tentunya. Interaksi sosial, lalu kelelahan mental, lalu berkurangnya keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi seperti dipakai untuk penipuan daring dan penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, kesadaran etis dalam penggunaan teknologi itu menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat tuh perlu dibekali dengan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab tentunya. Di samping itu, pemerintah dan pelaku industri teknologi memiliki tanggung jawab moral dan memastikan bahwa teknologi itu dikembangkan dan digunakan untuk kepentingan publik serta tidak merugikan masyarakat luas. Jadi harus dipastikan benar-benar oleh pemerintah dan pelaku industri teknologi, sehingga kejadian-kejadian seperti yang ada pada tantangan tadi itu bisa diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan gitu. Boleh next. Nah, studi kasus Indonesia. Jadi yang pertama tuh ada kesenjangan internet di Papua, pembelajaran online sulit karena akses terbatas. Nah ini sangat-sangat sesuai dengan kondisi nyata yang sekarang ada di Papua ya. Namun sekarang itu sudah lumayan diperhatikan oleh pemerintah, karena pada pemerintahan sebelumnya itu kan Papua itu menjadi anak tiri, jadi kurang akses internet di sana, apalagi listrik. Nah ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan ya, karena kesenjangan internet di Papua, pembelajaran online itu bisa sulit dan aksesnya terbatas, apalagi medan-medan di sana tuh tidak memungkinkan anak muridnya untuk berjalan, apalagi akses jalannya yang masih banyak belum sempurna aspalnya, lalu harus menyeberangi sungai segala macam. Nah ini sangat-sangat menyulitkan para murid yang ingin belajar sesuatu di Papua.
ini harus ditangani ya lebih lanjut oleh pemerintah. Yang kedua itu ada telemedicine, halodoc, yaitu membantu layanan kesehatan tapi rawan kebocoran data. Jadi di bidang kesehatan tuh ada layanan telemedicine yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatannya. Jadi kita tuh tinggal kayak menghubungi aplikasi tersebut, layanan tersebut, nantinya kita bakal konsul secara online dan bakal ditanya-tanya oleh dokternya gejalanya dan segala macam, sehingga nanti dokter tuh bisa mendiagnosis dari pasiennya tersebut penyakitnya apa, obatnya apa, dan hal-hal yang perlu dilakukan itu apa. Namun ini rawan kebocoran data. Jadi layanan itu bisa menimbulkan tantangan baru, terutama terkait keamanan data pasien dan perlindungan privasi pengguna layanan digital. Lalu kita ke yang tiga, di sini ada kasus kebocoran data PDN 2024 atau Pusat Data Nasional 2024 yang menjadi isu nasional terkait etika dan keamanan TI. Ini sangat menjadi contoh nyata ya, pentingnya keamanan data dan etika dalam pengelolaan teknologi informasi. Jadi di peristiwa itu menunjukkan bahwa tanpa sistem keamanan yang kuat dan pengelolaan yang bertanggung jawab, teknologi itu justru dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara dan juga masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia tuh perlu terus memperkuat regulasi infrastruktur digital serta kesadaran etis dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tuh. Next. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam presentasi kali ini, yang pertama itu teknologi memberi dampak besar pada cara kerja dan kehidupan masyarakat. Jadi seperti yang kita tadi sudah pelajari di presentasi kali ini, jadi ada dua dampak ya. Masing-masing memberikan dampak yang sangat besar, baik itu negatif maupun positifnya. Dan positifnya produktivitas itu bisa meningkat, tetapi resiko etika itu juga bisa muncul keamanan data, pemerataan jaringan, etika dan penggunaan teknologi, dan untuk keamanan internet lah pokoknya. Kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan presentasi kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini kita masuk ke diskusi ya, bagian diskusi. Terkait dari pertanyaannya itu yang pertama, apakah teknologi informasi selalu meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Terkait dari jawaban versi kita, mungkin bisa dimulai dari Bintang ya. Oke, mungkin yang pertama ini izin menjawab. Jadi kalau nggak salah tadi pertanyaannya, apakah teknologi informasi itu selalu meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Kalau menurut saya enggak, tergantung dari pemanfaatannya. Karena sebagian itu ada dampak negatif, sebagian ada dampak positif, seperti yang ada pada materi tersebut. Nah, jika teknologi itu hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, maka justru akan terjadi kesenjangan. Dampak negatifnya bakal muncul, dan itu nggak meningkatkan kualitas kehidupan hidup masyarakat ya, hanya sebagian. Ini yang perlu disoroti oleh pemerintah Indonesia, sehingga kedepannya itu terjadi pemerataan internet, akses internet, teknologi dan segala macam yang berkaitan, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Boleh Tiwi mau menambahkan atau versi Tiwi sendiri? Baik, menurut saya penting karena faktor literasi digital juga itu sangat memang penting ya, karena masyarakat yang tidak memahami cara menggunakan teknologi dengan benar dapat mengalami dampak yang negatif
seperti penyebaran informasi palsu dan ketergantungan pada digital. Ya, seperti itu menurut saya. Baik, menurut saya sendiri ya, ini lebih ke melengkapi dari dua yang sudah disampaikan jawabannya tadi oleh Bintang dan juga Tiwi. Nah, oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup melalui teknologi itu harus disertai dengan pemerataan akses ya, lalu edukasi digital dan juga regulasi yang jelas agar manfaatnya itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Next ke pertanyaan kedua ya di sini. Apa tantangan terbesar penerapan telework di Indonesia? Nah, bisa dimulai dari Bintang terlebih dahulu dari jawabannya. Oke, tadi tantangan terbesar dari penerapan teleport di Indonesia ya. Tantangan terbesarnya adalah mungkin dari infrastruktur internet yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Tanpa koneksi internet yang stabil, telework itu sulit diterapkan lah secara efektif, karena akan mengganggu jalannya kegiatan tersebut apabila internet itu masih belum stabil dan belum merata tentunya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada jawaban lain. Boleh, Tiwi? Baik, selain infrastrukturnya ya, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang penting, karena tidak semua pekerja itu memiliki kemampuan manajemen waktu dan keterampilan digital yang memadai untuk bekerja secara jarak jauh. Gitu. Nah, di sini saya menambahkan ya, selain itu aspek regulasi dan budaya kerja juga perlu diperhatikan agar telework tidak menurunkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Nah, terakhir ya dari pertanyaan diskusinya, mengapa etika sangat penting dalam pengembangan teknologi kesehatan digital? Baik, Bintang boleh? Iya, izin mengulangi ya. Tadi kurang lebih mengapa etika itu penting dalam pengembangan teknologi kesehatan digital. Menurut saya kenapa penting? Karena ya teknologi kesehatan itu berkaitan langsung dengan keselamatan dan privasi pasien. Jadi apabila ada kesalahan atau kebocoran yang berdampak serius bagi individu, itu pasti sangat membahayakan dari pasiennya sendiri. Nanti nambah sakit dari pasiennya ada sakit, tambah sakit lagi dengan kebocoran data yang ada pada teknologi kesehatan digital tersebut, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut agar sistemnya ini terenkripsi dengan baik dan aman. Seperti itu. Baik, Tiwi boleh dilanjutkan atau ditambahkan? Jadi mengapa etika itu sangat penting? Karena kalau tanpa etika dan pengawasan yang baik, kepercayaan masyarakat itu terhadap layanan kesehatan digital itu dapat menurun. Itu menurut saya. Baik, di sini saya melengkapi aja ya, melengkapi dari jawaban Tiwi dan juga Bintang. Nah, oleh karena itu, etika itu memastikan bahwa teknologi kesehatan itu digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan justru menimbulkan resiko yang baru. Baik, teman-teman, sudah selesai ya dari hasil diskusi kita. Saya rasa juga cukup dari hasil presentasi kelompok kita. Bila ada kurang, kita mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.